Kita akan mendengarkan khotbah hari ini. Kalau ada yang tersinggung, mohon saya dimaafkan terlebih dahulu. Kalau yang mereka tidak tersinggung, ya tidak apa-apa. Karena Roh Kudus masih belum menjamah hati kita. Tapi kalau merasa tertegun, puji Tuhan, karena Roh Kudus menjamah hati dan hidup kita. Terus dalam setiap kita melayani, apapun itu jenis pelayanan kita, kita harus tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam pelayanan yang kita sedang lakukan. Apakah pelayanan yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, sudah sesuai dengan rencana Tuhan, atau masih belum? Nah saudara, kalau kita tidak tahu, kalau kita tidak mengerti apa itu kehendak Tuhan, apa itu keinginan Tuhan, maka mudah kita kecewa, mudah kita tawar hati. Bahkan kita dengan mudahnya stop, berhenti pelayanan, keluar dari pelayanan. Begitu masalah timbul, persoalan timbul dalam pelayanan kita, kita nggak akan kuat bertahan, karena memang kita nggak tahu rencana Tuhan, karena tidak tahu kita apakah kita sedang mengikuti dan melakukan kehendak Tuhan. Nah, melalui pembacaan kitab kita pada siang hari ini, kita mau belajar bagaimana cara Paulus untuk dia bisa mengetahui rencana kehendak Tuhan, dan bagaimana dia mentaati setiap rencana, setiap kehendak Tuhan dalam hidupnya, yang menjadi kuncinya. Dan inilah menjadi dasarnya mengapa Paulus terus bertahan. Dia kuat menerima semua banyak kesulitan, masalah, bahkan saat ada perselisihan, ada perpecahan, ada perpisahan di dalam pelayanannya. Paulus sadar juga, saudara, bahwa dia bukan manusia yang sempurna. Dia bukan hamba Tuhan yang sempurna. Dia juga bisa gagal, bisa salah dalam melakukan pelayanannya. Dan salah satu kegagalan Paulus yang kita bisa catat adalah ketika dia tidak bisa atau tidak mau menerima kesempatan kedua bagi Yohanes Markus untuk masuk dalam tim pelayanannya. Nah, ini sudah kita dengarkan, kita sudah bahas bersama-sama di dalam pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan minggu lalu oleh Bapak Pendeta Yosafat. Tapi saya ingin kembali mereview apa yang pernah disampaikannya di dalam Markus 15. Maaf saudara, saya rasa bukan Markus ini, Kisah Para Rasul. Maaf, Kisah Para Rasul, entah kenapa kok jadi ke Markus ya. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 37 sampai dengan 40. Saya akan membacakannya. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus, tetapi Paulus memilih Silas. Jadi saudara, kita melihat di sini alasan mereka kenapa mereka berpisah. Karena Barnabas tetap mempertahankan pendiriannya, beri kesempatan kedua bagi Markus. Tetapi Paulus no way, tidak mau memberikan kesempatan kedua. Terjadilah perselisihan yang tajam dan mereka buat keputusan pisah. Masing-masing ambil jalannya sendiri. Saudara, ini satu contoh. Tidak ada hamba Tuhan yang sempurna. Paulus pernah juga berbuat atau melakukan keputusan yang salah, yang mengakibatkan dia harus pisah dengan sahabat setianya yang suka menolongnya. Sebelumnya yang Barnabas yang pertama kali menolong Paulus, saudara.
Tetapi sudah ini juga terjadi dalam hidup kita, bukan? Mungkin saja saudara kita pernah melakukan kesalahan yang membuat kita mengalami perselisihan yang tajam dengan rekan sepelayanan kita. Akhirnya buat kita pisah. Kita mau tentukan pelayanan kita sendiri. Kita mau pelayanan di mana, dengan siapa, kita masing-masing menentukan jalan hidup kita sendiri. Nah, pertanyaannya, apakah keputusan pisah itu, keputusan pindah pelayanan itu, keputusan pindah gereja itu bertentangan dengan rencana Tuhan, bertentangan dengan kehendak Tuhan? Bagaimana menurut pendapat Bapak Herman? Gimana Bapak? Kalau kita pindah pelayanan, pisah, pindah gereja, apakah selalu bertentangan dengan kehendak Tuhan, dengan rencana Tuhan? Selalu nggak bertentangan? 50-50. Artinya belum tentu. Kalau 50-50 itu nggak jelas. Bisa iya, bisa tidak. Dan itu betul, saudara. Tidak selalu dan tidak selamanya bertentangan dengan kehendak Tuhan atau rencana Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita pelajari, tidak selalu dan tidak selamanya perpisahan, pindah pelayanan, pindah gereja itu bertentangan dengan rencana dan kehendak Tuhan. Ini yang kita sudah baca tadi. Contohnya perpisahan Paulus dan Barnabas. Kalau memang perpisahan itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan, kalau perpisahan itu tidak Tuhan sukai, pasti dihalangi, pasti Tuhan larang. Roh Kudus pasti menghentikan sampai tidak terjadi perpisahan itu, karena memang Tuhan nggak mau, saudara. Tetapi dalam hal ini jelas sekali Roh Kudus tidak melarang. Roh Kudus tidak menghentikan perpisahan Paulus dan Barnabas. Artinya boleh kita simpulkan disetujui. Perpisahan antara Paulus dan Barnabas didukung, disetujui oleh Roh Kudus. Kenapa bisa begitu, saudara? Supaya ada dua tim pelayanan yang dibentuk. Kemarin saya bilang sama Pak Pohan, saya bilang, Pak Pohan, kita ngomong-ngomong, kayaknya saya udah ngomong tentang khotbah saya besok. Itu ya, kepada Pak Pohan waktu kita berdoa kemarin. Jadi supaya ada dua tim yang dibentuk. Tim pertama siapa? Yaitu Barnabas bersama Yohanes Markus. Satu tim itu. Tim yang kedua adalah Paulus, Lukas, dan Silas. Yang menuliskan kisah para rasul Lukas. Jadi dia menuliskan, dia menyaksikan, dia ada di timnya Paulus. Lalu kemudian di dalam pembaca Alkitab yang kita sudah baca tadi, dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 1-3, kita melihat sekarang Paulus tambah member. Siapa itu? Yaitu Timotius. Masuk ke dalam tim pelayanan bagiannya Paulus, Lukas, dan Silas. Ya, bertambah satu anggota di situ. Nah, di sini yang menarik. Di sini yang menariknya. Kita akan pelajari bagaimana Timotius itu ya dipilih oleh Paulus dan ternyata itu memang sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Saudara, ternyata mentaati rencana Allah yang dilakukan oleh Paulus di sini berdasarkan pertimbangan manusiawi. Jadi ketika dia memutuskan untuk meminta Timotius, dia melakukan kehendak Allah berdasarkan pertimbangan manusiawi. Yang pertama, dasar pertimbangan Paulus itu latar belakang iman dan pendidikan rohani Timotius. Ayah Timotius siapa? Dia seorang Yunani, dia bukan orang Kristen, atau bisa kita sebut sebagai orang kafir. Ibunya Yahudi Kristen. Nah, di dalam 2 Timotius 1 ayat 5, 2 Timotius 3 ayat 14-15, kita bisa membaca, kita bisa tahu baik Eunike, ibunya Timotius, dan Louis, neneknya Timotius, kedua perempuan ini mengajar
mendidik Timotius di dalam kebenaran kitab suci. Oleh sebab itu dari sejak kecil, saudara, Timotius itu sudah mengerti isi Alkitab Perjanjian Lama. Makanya saya bilang nanti kalau saya punya cucu yang pertama, maka saya akan ajarin itu cerita-cerita sekolah minggu. Biarpun belum mengerti, dia udah dengar duluan. Dari sejak kecil diajarin. Seperti dulu Marvian dan Rainer selalu diajarin kebenaran Alkitab dari sejak kecil. Mereka tuh dibacain, dicekokin lah istilahnya gitu. Tiap pagi dengar Alkitab, malam dengar Alkitab, di mana dengar Alkitab, di gereja dengar Alkitab, jadi Alkitab terus gitu. Sampai sekarang mereka kalau di mobil puternya khotbah-khotbah. Tadi saya masih dengar tuh Rainer di kamar puterin khotbah-khotbah. Sekarang dengar khotbah lagi dia. Jadi berapa kali dia mendengar khotbah saya juga nggak tahu. Ya. Karena firman Tuhan itu terus didengar siang dan malam. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kitab Mazmur, siang dan malam mendengarkan kebenaran kitab suci. Dan ini dasar pertimbangan Paulus. Dasar pertimbangan berdasarkan hikmat duniawi, manusiawi. Karena Timotius itu latar belakangnya dia ada Eunike Louis yang mendidik dalam iman dan mengerti kebenaran Alkitab. Jadi pendidikan rohaninya itu ada. Itu dasar pertimbangan yang pertama. Yang kedua, kedekatan Paulus dengan Timotius secara rohani. Ini dalam 1 Korintus 4 ayat 17, 1 Timotius 1 ayat 2, 18, 2 Timotius 1 ayat 2, 2 Timotius 2 ayat 1. Paulus terus menerus memanggil Timotius dengan kata apa? Anakku, my son, my child. Berkali-kali, bukan sekali dua kali. Hal ini menunjukkan bagaimana Paulus dengan Timotius punya hubungan yang begitu dekat secara rohani. Dan ada kemungkinan besar Timotius itu menjadi Kristen itu karena penginjilan dari Paulus. Dan setelah itu tidak dilepas, tetapi Paulus mendidik Timotius di dalam kebenaran Alkitab. Itulah pentingnya mentor, saudara. Saya bersyukur kalau saya diberi kesempatan untuk bisa bersama Pak Wanto. Kami hubungannya dekat. Tapi saya nggak berani tinggal panggil Pak Wanto itu anakku. Karena dia keburu tua. Kalau Rocky mungkin saya berani bilang dia anakku. Ya. Kalau Pak Wanto udah keburu tua, jadi adikku, gitu ya. Tapi kami hubungan dekat karena kami seringkali mengalami pergumulan bersama-sama, penderitaan bersama-sama, sakit bersama-sama. Saya nggak bilang Pak Roy enggak, Pak Herman enggak, tapi karena dia sering itu ada bersama saya. Hari Sabtu, tiap kali ada masalah, kita kontek-kontekan. Kalau Pak Roy juga sering sih, ya, terutama kalau lagi ngalamin masalah macam-macam dengan jemaat, Pak Roy sering ngobrol sama saya ya. Nah ini bagus, saudara. Artinya apa? Kita punya relasi dekat. Dan ini pertimbangan kedua dari Paulus. Mengapa Timotius yang diajak ikut serta dalam tim pelayanannya? Karena relasi yang dekat itu. Saya lagi PDKT juga ke Pak Reddy. Ya, PDKT itu apa sih artinya? Pendekatan. Iya, bukan PDKT arti negatif, ya. Tapi PDKT itu arti yang positif, ya. Iya, gitu. Kalau Jakarta. Udah karena Jakarta, ya kan. Nah, situ anak Betawi, nah gitu. Ada sekolahan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ada pendekatan. Artinya apa? Kita punya relasi dekat. Satu dengan lain. Dan saya mau kita dengan kita semua di sini. Kita mau dekat satu sama lain. Ada mentorship, ada pelayanan yang dekat satu dengan yang lain. Makanya saya bilang sama Pak Reddy, jangan cepat-cepat beli mobil deh, biar aja saya jemput.
Kenapa? Karena itu bikin kita dekat. Entah kalau dia udah punya mobil sendiri, kita kan jarang-jarang ketemu ya. Kalau ini kan tiap minggu ketemu terus di mobil, ya kan? Saya cekokin terus dia. Gue ikut pelayanan, maksudnya gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, itu penting relasi yang dekat itu. We have a good relationship, very close relationship. Yang ketiga, itu dikenal baik. Ayat 2, Timotius dikenal baik oleh saudara di Listra dan di Iconium. Kata bahasa Yunani dipakai emartureito. Emartureito was witness to. Disaksikan bukan oleh Timotius. Timotius nggak pernah proklamasi dirinya, ini gua nih orangnya begini-begini, enggak. Dia diam. Tetapi orang yang ngomong tentang dia. Nah, inilah kesaksian yang benar, saudara. Kita bersaksi bukan proklamasi diri kita. Masuk ke TikTok, masuk kemana-mana, kasih sebar, nih gue kayak gini nih. Enggak begitu. Orang yang ngomongin. Saya mau di GGIC ini, orang ngomongin kita. Tapi yang baiknya. Supaya banyak yang datang kenal Yesus. Seperti Timotius ini sudah dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra, emartureito. Dia dikenal baik oleh orang-orang di sekitarnya. Bukankah ini juga adalah menjadi kerinduan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan? Saudara dikasih Tuhan, saudara di Listra, Iconium memberi kesaksian bagaimana kesalehan hidup Timotius. Dan ini dasar pertimbangan ketiga. Hikmat duniawi, hikmat manusiawi yang ketiga. Karena dia dikenal baik. Dan ini menggerakkan hati Paulus untuk ajak Timotius masuk dalam pekerjaan misionaris yang kedua ini. Dan yang keempat, dasar pertimbangan keempat. Karena ketaatan dan pengorbanan Timotius. Nah saudara, ketika Paulus meminta Timotius disunat, itu pergumulan, saudara. Kalau orang disunat baru 7 hari, seperti tradisi Yahudi, mungkin gak terlalu pegel gitu ya. Tapi kalau udah dewasa kayak Timotius, aduh saudara, penderitaan itu. Pernah disunat gak sih? Ada nggak yang laki-laki di sini disunat? Udah disunat dewasa maksudnya? Waduh, jangan saudara, jangan sunat. Memang penderitaan saudara. Sakit itu. Dan ini terjadi dalam diri Timotius. Dan kenapa harus disunat? Pertanyaannya. Bukankah sebenarnya Paulus nggak suka orang disunat? Dalam kasus Timotius ini beda, saudara. Memang Paulus menentang penyunatan kalau sunat itu dikaitkan dengan syarat keselamatan. Jelas itu salah, tidak, dan ditolak. Tetapi kasus Timotius itu bukan itu. Tetapi karena apa? Supaya dia diterima oleh orang-orang Yahudi. Karena Paulus sedang mau masuk ke pelayanan ke orang-orang Yahudi. Kalau Timotius tidak disunat, dia dianggap najis oleh orang-orang Yahudi. Boro-boro memberitakan Injil, mau diterima aja udah nggak bisa, saudara. Bahkan juga Paulus, Silas bisa-bisa juga ditolak, dianggap najis, bergaul dengan orang kafir begitu. Nah itulah sebabnya mengapa Paulus meminta Timotius disunat, supaya pelayanan mereka kepada orang-orang Yahudi tidak sampai terhambat. Ini nggak mudah bagi Timotius, saudara. Tetapi dia rela, dia taat, dia mau berkorban demi Injil. Nah ini dasar pertimbangan keempat. Kalau kita mau melihat orang, saudara, disuruh susah-susah dia nggak mau, apalagi menderita. Nah ini mulai keras nih saya ngomong. Kalau saudara itu mau disuruh susah aja nggak mau, bagaimana mau pakai pelayanan lebih susah lagi? Yang gampang aja saudara nggak mau ngerjain, apalagi yang susah. Mau menderita, mati bagi Kristus, omong gede, saudara. Percuma ngomong gitu. Mau suruh kebaktian yang susah? Kebaktian aja nih, rajin kebaktian setiap minggu. Males.
Ada lagi, gua dapat apa sama gereja? Gini. Gawat ini saudara. Harusnya kita berpikir kita sudah memberi apa buat Tuhan yang sudah mati di kayu salib buat kita. Bukan kita mau dapat apa dikasih gereja. Ini udah kontras benar sama-sama apa yang terjadi dalam diri Timotius. Timotius rela memberikan dirinya, hidupnya untuk Tuhan, untuk Injil. Nah kita belum apa-apa, sudah kabur, sudah dikatain sedikit, udah gak mau ke gereja. Tersinggung. Ya kita nggak boleh tersinggung gara-gara Oreo. Masa gara-gara Oreo jadi tersinggung? Kenapa lagi pesta? Ya mau makan boleh, nggak makan juga nggak apa. Itu Oreo yang bekas-bekasmu kasih koper ke aku aja. Nggak masalah juga. Siapa yang beli Oreo masih di kulkas? Boleh kasih ke saya. Ntar aku makan pakai kopi. Lumayan enak. Jadi Bapak Ibu Saudara itu nggak usah dipersoalkan. Kan saya udah bilang mau baptis selam kek, mau disabtis 10 kali kek. Yang penting ngerti nggak arti baptisan. Ya kan? Jadi kalau mau ikut itu yang Yesus bilang juga boleh tuh. Ikut mau disalib nggak? Mau ikut Tuhan Yesus mau disalib, ikut salib mau. Ya yang susah nggak mau, ya kan? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita perlu ingat, mencatat di sini. Menjadi orang Kristen itu adalah pikul salib dan menyangkal diri. Bukan hidup yang enak. Timotius mengerti hal ini. Maka dia rela berkorban, disunat, mau dia, taat dia demi kepentingan pelayanan. Nah, saudara, dalam hal ini kita pelajari di sini. Di dalam melakukan rencana kehendak Tuhan, Paulus mempertimbangkan dengan hikmat, dengan logika, dengan hikmat manusiawinya. Jadi otaknya dipakai, ya. Jadi dalam mengerti kehendak Tuhan, pakai logika juga. Ini buktinya. Yang Paulus lakukan itu bukan berdoa, terus nanti lempar koin. Tok, dilempar gitu. Gambar pin, apa gambar apa ya keluarnya gitu. Kita dalam mengenal rencana Tuhan jangan tebak-tebakan. Kita nggak boleh kayak gitu, saudara. Ada dikasih otak, hati, itu kita pakai untuk pertimbangan. Ini yang dilakukan oleh Paulus di sini. Perjalanan iman, pendidikan rohani, kedekatan relasi, kesaksian hidup, ketaatan, pengorbanan Timotius, itu ditik, saudara. Saya tanya nih sekarang, Gaby kenapa mau sama Maria? Coba jujur di sini. Hah? Cuman cinta doang. Kasihan ya. Modal cuma cinta doang, nggak lebih dari itu. Kasihan deh lu. Saya yakin sudah ada tick box. 1, 2, 3. Ada pertimbangan-pertimbangan manusiawinya. Iya kan? Nanti ngomongnya nanti di sebelah aja tuh kasih tahu semuanya. Jadi tahu kan dasar pertimbangannya Gaby untuk mau menerima Marvin untuk apa? Tick box gitu kan. Ada pakai pertimbangan manusiawi juga. Entah juga Rena mau menikah sama Novi, saya juga tanya dong, kenapa 25 Februari? Nah, itu pasti ada pertimbangannya juga, saudara. Jadi nggak mungkin ada orang mau melakukan sesuatu tanpa ada pertimbangan, nggak pakai otak. Pakai otak, saudara. Semuanya pakai. Nah, saudara, sekarang saya tanya. Pertanyaannya, Paulus bisa salah nggak dalam menilai Timotius dengan segala hikmat yang dia punya? Bisa salah nggak? Bisa. Jadi semua pertimbangan hikmat duniawi harus dipakai, ya. Tapi bisa salah nggak? Bisa. Bisa aja. Tetapi satu hal sudah, kalau Paulus salah, kalau Tuhan nggak suka, nggak setuju Timotius ikut dalam tim pelayanannya,
maka apa yang terjadi? Roh Kudus pasti intervensi. Nah, ini kita mesti catat di situ. Kalau nggak disukai oleh Tuhan, pasti Tuhan intervensi. Roh Kudus akan melakukan segala macam cara. Timotius batal, tidak jadi ikut bergabung. Karena apa? Karena itu pekerjaan Tuhan. Di-stop. Oleh karena itu, saya menghimbau kita semua ya di tempat ini, jangan tawar hati. Jangan kecewa. Kalau ada orang yang tadinya ikut kita, sekarang bilang, nggak jadi ikut ah. Ada orang yang tadi bilang semangat mau ikut pelayanan, saya serahkan jiwa raga saya, tapi besok dia nggak datang lagi. No problem. Kalau orang Italia bilang no problema. Ya, kenapa? Itu nggak masalah. Kenapa nggak masalah? Karena kita harus ingat Tuhan yang menentukan. Kalau Tuhan nggak mau, nggak akan bisa join. Bagaimanapun kita berusaha bujuk-bujuk, nggak akan tetap nggak mau dia. Karena apa? Kan memang Tuhan nggak mau dia di situ, atau Tuhan nggak mau dia di sini. Di-stop sama Tuhan, karena Tuhan nggak suka. Tetapi saudara, kalau memang pikiran kita dan pikiran Tuhan berbeda, kita mau paksa-paksa Tuhan juga nggak bisa. Please deh, jangan tuh begging Tuhan. Kalau Tuhan udah bilang enggak. Memang tuh anak kecil, dia ngomong sama papa mamanya, kalau ngambek nih, tetap mesti dibeliin itu bonekanya. Kalau anak punya anak perempuan ya, mau beli mobil-mobilan, kalau pernah laki, guling-guling di tanah. Terus bapaknya beliin juga akhirnya. Kita nggak bisa perlakukan Tuhan seperti itu. You sampai mau terbalik-kebalik kalau Tuhan bilang no. Itu Tuhan. Dia tegas sekali saudara. Saudara mau bagaimanapun juga akal-akalin Tuhan, enggak, tetap Tuhan bilang enggak. Itu Tuhan. Karena dia Tuhan, saudara, dia menentukan segala sesuatu. Nah sebaliknya, kalau ada orang yang memang Tuhan mau ikut dalam satu pelayanan, dia mau bilang enggak, mau kayak gimana berbusa mulut, tetap akan gabung juga. Karena ini memang pilihan Tuhan. Dia yang diurus sama Tuhan, apa dia nggak tenang, apa nggak bisa tidur, apa kemana-mana dia ingat. Mau lari kemanapun Tuhan ikutin terus, roh Tuhan ikutin terus. Sampai kupingnya sakit dengerin panggilan Tuhan. Sampai dia bilang, iya Tuhan, oke lah Tuhan, aku nyerah, aku ikut ke panggilan. Sampai seperti itu. Kalau Tuhan mau, you nggak bisa lari. Pak Heru udah pernah ngalamin kan, nanti bolehnya mau kesaksian. You siang dan malam akan diomongin Tuhan sampai you lakukan apa yang Tuhan kehendaki. You nggak bisa lari dari apa yang menjadi kehendak Tuhan dan rencana Tuhan dalam kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau orang mau pergi, pergilah. Tapi kalau orang mau datang, dia nggak bisa kita usir, kan dia tetap akan di situ. Karena Tuhan yang suruh dia. Itu yang kita mesti pegang dalam kehidupan kita dalam pelayanan kita. Yang kedua, Tuhan bisa menghalangi rencana pelayanan. Tuhan sudah tidak hanya menghalangi saat kita sedang mencari orang, rekan sekerja. Tapi pada saat membuat pelayanan di masa mendatang pun, Tuhan bisa halangi. Kalau ada rencana kita yang bertentangan dengan rencana Tuhan, kalau ada kehendak kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, pasti stop, pasti dihalangi. Contohnya apa? Ya pelayanan Paulus dan timnya ini. Udah bikin rencana loh saudara, udah disepakati, udah meeting, udah segala lobby-lobby, udah. Bahkan pelayanan ke tempat-tempat yang sudah direncanakan sebelumnya. Salah satu ke Bitinia itu. Ya, ke Misia, ke Bitinia, ke Asia, itu sudah direncanakan. Tetapi pada akhirnya apa? Tidak disetujui oleh Roh Kudus.
Lalu mereka diarahkan ke tempat yang lain. Kita baca ayat 6-10. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah, perhatikan, Roh Kudus mencegah atau menyetop mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan 2 kali. Mencegah, tidak mengizinkan, berkali-kali itu. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segera kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Perhatikan di sini. Melayani Tuhan, memberitakan Injil, di stop, dihentikan, nggak boleh ke sini. Tidak semua rencana pelayanan yang bagus-bagus itu cocok dengan kehendak Allah, rencana Allah. Sekalipun itu rencana baik, rencana yang sudah disepakati, sudah disusun dengan matang, tapi bisa gagal karena itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan halangi rencana pelayanan. Ini contoh tadi saya katakan, berencana memberitakan Injil Asia, Bitinia. Saya percaya Paulus sudah merencanakan dengan matang sekali. Nggak mungkin mereka tuh cuma begitu aja, asal jalan aja gitu. Enggak. Udah di planning jauh-jauh hari. Tapi tidak sesuai, mereka harus pergi ke Makedonia. Saudara, Tuhan mengubah rencana Paulus dan timnya melalui satu penglihatan. Artinya ada intervensi luar biasa. Ini bukan cuma sekedar hikmat manusia, tapi pekerjaan ilahi, penampakan, penglihatan, saudara. Ini tidak lagi hikmat-hikmat dengan akal logika lagi. Sekarang alat intervensi di luar nalar, di luar akal sehat, di luar pikiran. Bahkan, nah di sini kita belajar. Dalam kasus ordinary, memang harus pakai logika. Kondisi normal, ordinary, pakai hikmat manusia, pakai pertimbangan-pertimbangan manusia, betul. Dan itu harus kita pakai, Tuhan kasih kita otak kan. Kita lakukan sesuai dengan waktu Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan. Kita bikin planning sebaik-baiknya, mau begini, mau begitu, rencana ke depan, 5 tahun, setahun, dan seterusnya. Kita bikin itu semua. Karena Tuhan mau kita punya rencana yang baik. Tetapi ada waktu-waktu tertentu kita harus peka rohani kita. Ya, kita bisa tahu karena ada Tuhan yang akan menampakkan keinginannya atau merefleksikan keinginannya, rencananya, kehendaknya dalam hidup kita. Sehingga apa? Kita nggak sampai salah orang, kita nggak sampai salah jalan. Tentu saja saudara, tidak selamanya pakai penglihatan. Bisa juga pakai cara-cara orang di sekitar kita, konfirmasi orang-orang, respon orang yang kita libatkan dalam pelayanan. Makanya dalam segala sesuatu dalam memutuskan, saya nggak mau cepat-cepat. Mungkin orang bilang, kok Pak Ryan itu orangnya lambat ya. Iya tuh orang ngomong saya lambat, nah. Tapi saya nggak mau bikin keputusan sembarangan. Saya akan berbicara dengan banyak orang dulu. Kita rapat dulu, kita omongin dulu, gimana nih? Oke nggak? Setuju nggak? Kalau setuju bersama-sama, kita sepakati bersama-sama, baru kita jalanin. Kalau enggak, itu namanya sekedar wacana. Wacana itu orang kayak ngomong di warung kopi gitu. Boleh kan? Boleh orang ngobrol-ngobrol doang. Tetapi kalau mau bikin eksekutor yang betul-betul eksekusi yang harus dikerjakan, ya kita keputusan, ada notulen rapatnya dong. Jadi itu jelas ada pertanggungjawaban. Kalau salah jangan bilang, kan dulu bikin jalan sendiri. Enggak, ada buktinya, ada notulen rapatnya, ada rekamannya. Jadi kita tuh nggak jalan sendiri. Ada rapat jemaat kalau perlu.
Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Tuhan pakai itu. Tetapi bisa Tuhan intervensi. Yang kita udah sepakati, yang kita sudah bikin dalam notulen rapat, Tuhan bilang apa? No. Nah, kalau Tuhan bilang no, ya kita nurut lah sama Tuhan, jangan paksa. Ya, itu yang saya katakan, kita harus peka. Doain lagi deh. Nggak boleh kita patah hati, putus asa, kecewa, kalau rencana kita jadi beda dengan rencana Tuhan. Satu hal yang bottom line-nya kita harus ingat, kita hamba Tuhan. Ingat itu, hamba. Hamba itu ikutin kata bosnya. Bosnya saudara siapa? Halo? Untung gak ada sebut nama saya nih. Bahaya nih. Ini berarti pendidikan firman Tuhan udah benar di GGIC. Gak ada sebut nama pendeta itu kan bosnya di sini. Gak ada kan? Nah, puji Tuhan. Kenapa? Karena itu benar pendidikan di sini. Pendeta itu bukan bos. Hamba juga sama. We are the same. In the position we are the same. Equally. Sama. Nggak ada bedanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita harus nurut apa kata bos kita, Tuhan. Itu yang paling utama. Tuhan suruh A, kita jalan A. Tuhan suruh B, kita jalani B. Kita setia, taat sama Tuhan. Saya kan pernah khotbah waktu itu. Tuhan, berikanlah tempat ini penuh sampai ke atas. Bagus kan? Kehendak Tuhan bukan? Udah nangkep Pak Lan, belum tentu. Itu kehendak pendeta Haryanto. Itu bukan kehendak Tuhan, you don't know. Tapi bisa nggak itu kehendak Tuhan? Bisa. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita harus mengerti ini. Belum tentu semua kita doakan itu akan menjadi kenyataan. Tetapi yang harus kita ingat selalu adalah kita percaya Tuhan berkuasa atas doa kita, dan kehendak Tuhan itu pasti yang terjadi. Amin. Kita berdoa.